Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, video selanjutnya ini saya akan membahas penulisan bab 2 pada proposal penelitian. Sebenarnya untuk penulisan bab 2 itu sangat mudah. Kenapa saya katakan sangat mudah? Karena hanya menulis ada kajian teoritis dan kajian empiris. Jadi pada penulisan bab 2 itu semua variabel yang kita teliti itu ditulis pada bab 2, semua teori. Nah, ini pada bab 2 kajian teoritis dan kajian empiris. Pada kajian teoritis ini peneliti menulis semua teori dari variabel yang diteliti. Jadi kalau misalnya ini judul penelitiannya pengaruh komunikasi pemasaran terhadap brand dan keputusan pembelian, maka peneliti harus mencari teori komunikasi pemasaran, brand dan keputusan pembelian. Sedangkan kajian empiris yaitu jurnal pendukung yang ada kaitannya dengan masalah diteliti. Nah, peneliti mencari minimal 5 jurnal yang berkaitan dengan yang diteliti. Jadi pada penulisan bab 2 ini sangat mudah karena hanya menulis semua teori dari variabel kita teliti. Nah, berbeda dengan pada penelitian bab 1, bahwa penelitian bab 1 itu kita mencari dulu, menetapkan mencari fenomena dulu, kemudian mencari variabel yang cocok dengan fenomena yang kita temukan, kemudian mencari teori. Nah, setelah mencari teori kita mencari jurnal, kemudian membuat pendahuluan. Nah, untuk membuat pendahuluan itu memang ya sedikit susah karena pendahuluan itu mencerminkan semua isi proposal. Nah, katakanlah seperti kalau judulnya pengaruh komunikasi pemasaran terhadap brand dan keputusan pembelian, maka di pendahuluan itu peneliti membicarakan dulu tentang komunikasi. Nah, bisa membicarakan dulu tentang salah satu instansi atau perusahaan, kemudian masuk pada komunikasi secara umum, lalu masuk di komunikasi pemasarannya. Nah, pemasaran. Jadi untuk mengaitkan antara komunikasi pemasaran, setelah kita bercerita banyak tentang komunikasi pemasaran, nah, kita akan mengaitkan dengan brand. Ya. Nah, untuk mengaitkan dengan brand itu tidak langsung, misalnya setelah berbicara tentang komunikasi pemasaran langsung titik, kemudian tiba-tiba kita berbicara brand, itu tidak seperti itu. Tapi kita mencari teori atau penelitian terdahulu yang membicarakan tentang komunikasi pemasaran dan brand. Bisa juga kalau misalnya ada jurnal yang membicarakan tentang komunikasi pemasaran dan brand, bisa seperti itu. Nah, kemudian setelah berbicara tentang komunikasi, bisa juga mengatakan bahwa komunikasi pemasaran itu ada kaitannya atau berkaitan dengan brand. Penelitiannya siapa yang meneliti, yang menemukan bahwa komunikasi pemasaran itu berpengaruh signifikan terhadap brand, ya. Karena dari brand yang terkenal itu tidak terlalu susah dipasarkan karena orang sudah terkenal, karena orang sudah mengenal. Jadi brand yang sudah terkenal itu tidak susah pemasarannya, tidak terlalu berat dibanding dengan brand yang terbaru atau brand yang baru. Kalau brand yang baru itu kan masyarakat atau konsumen belum mengetahui, sehingga butuh strategi bagaimana memperkenalkan brand yang baru itu. Biasanya kalau brand yang baru itu perusahaan menggunakan menyewa artis, ya, menyewa artis untuk memperkenalkan brandnya itu.
Karena kenapa? Artis itu kan pertama memang dia sudah terkenal. Kemudian sudah, kalau misalnya katakanlah sepatu itu biasanya artis itu pertama sudah cantik, atau kalau laki-laki sudah cakep, posturnya sudah bagus, ditunjang dengan brand yang bagus, model yang bagus, maka semakin sempurna kelihatan. Nah, itu kalau brand yang baru. Tetapi kalau brandnya sudah terkenal, misalnya kalau sepatu Nike itu juga masih sering juga brand itu menggunakan artis atau orang-orang terkenal, atau ya orang terkenal untuk memakai, mempromosikan brand itu, lalu difoto, dan fotonya itu ternyata memang sepatu itu bagus ya, karena memang si artis ini yang memakai, nah, atau siapa konglomerat yang memakai. Nah, sehingga kalau untuk memperkenalkan brand yang baru itu, saya bilang tadi itu butuh waktu dan butuh orang yang bisa memperkenalkan dulu. Tetapi kalau brandnya yang sudah terkenal itu tidak terlalu susah untuk memasarkannya, karena orang sudah mengenal, masyarakat atau konsumen sudah mengenal brand tersebut. Nah, jadi kalau sudah menemukan penelitian atau jurnal yang membicarakan tentang komunikasi pemasaran dan brand, barulah kita bercerita tentang brand. Nah, kita ambil contoh brand apa yang terkenal, misalnya sepatu apa, baru udah berbicara tentang brand. Setelah berbicara tentang brand ini, kita mengambilkan memberikan contoh brand apa yang paling terkenal. Kemudian kalau misalnya brand apa yang kita teliti ya. Jadi setelah membicarakan tentang brand, bagaimana caranya mengaitkan dengan keputusan pembelian. Nah, itu juga harus jurnal atau teori. Tidak bilang kita berbicara tentang brand lalu titik sampai di situ, kemudian kita berbicara lagi tentang keputusan pembelian. Jadi tidak seperti itu. Jadi dia harus nyambung dari komunikasi pemasaran, masuk ke membicarakan brand, kemudian brand lagi membicarakan masuk di keputusan pembelian. Nah, kalau kita sudah berbicara baik tentang brand dan Anda sudah menemukan teorinya, maka bagaimana menyambungkan antara variabel brand dengan keputusan pembelian. Nah, bisa juga mengatakan bahwa keputusan pembelian itu tergantung dari brand ya. Nah, berarti siapa menemukan bahwa brand itu dapat meningkatkan keputusan pembelian, atau brand itu dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Karena memang kalau untuk keputusan pembelian itu memang biasanya konsumen itu lebih tertarik dengan brand yang sudah lama, yang sudah terkenal. Kalau memang dia dari segi finansial dia mampu. Tetapi kalau konsumen yang kelas menengah ke bawah, memang juga dia tertarik, tapi mungkin kemampuannya yang berbeda dengan orang yang kalangan menengah ke atas. Namun ada juga orang yang memang meskipun tidak terlalu katakanlah dari segi finansialnya tidak terlalu bagus, tapi dia suka dengan brand tertentu, maka dia bisa membeli. Dia berusaha untuk membeli brand yang terkenal itu. Misalnya kalau ibu-ibu itu sukanya beli tas. Nah, misalnya tas itu dari brand terkenal, misalnya Chanel atau ada yang biasa di mall itu ada beberapa brand terkenal, Chanel, Everbest itu. Dan tapi meskipun itu brand terkenal juga ada juga kualitas yang tidak bagus, ada kualitas yang rendah. Apalagi kalau yang namanya beli satu gratis satu itu tidak bagus. Kalau dia tas tidak bagus kualitasnya. Jadi itu kalau dia bilang beli satu gratis satu itu hanyalah
strategi pemasaran supaya mereka lebih tertarik membeli, karena kebanyakan konsumen itu lebih tertarik dengan diskon ya, entah itu diskon 50%, diskon 20, daripada tidak diskon sama sekali. Tapi saya pernah membeli itu tas dari merek Everbest itu promonya beli satu gratis satu, yang tadinya harganya 1.800.000 lebih, tapi kalau beli satu gratis satu kita dapat dua. Jadi saya berbagi dengan ipar saya, ternyata kualitasnya tidak bagus, dia terkelupas juga, tapi itu juga dalam waktu yang lama. Tetapi kalau yang harga 3 jutaan itu memang kualitasnya bagus, itu tidak akan terkelupas. Kemudian itu juga biasa saya melihat kalau produk itu biasanya kalau barang baru itu harganya mahal ya, harganya tinggi. Tetapi kalau sudah lama-lama maka dia sudah, karena kurang laku, dia sudah diskon 20%. Sudah ada yang membeli, tetapi lama-kelamaan dari 20% menjadi 50%. Nah, tapi diskon 50%, tapi kalau memang barangnya bagus, meskipun diskon 50%, kita periksa dulu. Periksa apakah tidak ada cacatnya. Nah, yang terkadang juga yang diskon juga sudah ada cacatnya sehingga dia diskon. Tapi kalau yang diskon 70% itu memang sudah ada yang rusak, baik sepatu maupun tas itu sudah ada yang rusak. Tapi kalau masih diskon 50% itu biasanya belum ada yang rusak, apalagi kalau barangnya yang berkualitas bagus. Misalnya tas kulit yang brand terkenal, misalnya dari brand Everbest ya, itu bahasa bagus. Kalau yang harga 3 jutaan, 3 juta lebih, diskon 50% itu berarti masih dapat 1 juta lebih. Itu masih bagus, karena saya pernah beli yang seperti itu dan itu masih ada sampai sekarang itu. Jadi tapi meskipun kualitas bagus ya, tidak terlalu bagus juga, kalau sudah lama dan jarang dipakai itu juga bisa rusak sendiri. Terkecuali kalau memang yang seperti tas-tasnya artis ya, artis punya itu ada yang nggak tahu merek apa, itu biar dibakar itu tidak akan terbakar, itu berbeda ya. Nah, jadi itulah kalau berbicara tentang brand itu banyak brand terkenal ya. Kalau dia misalnya sepatu, banyak seperti sepatu merek Kickers. Tapi saya melihat kalau merek Kickers itu sepatu wanitanya awalnya muncul itu bagus. Saya pernah beli dulu, kalau musim hujan saya pakai itu, jadi sepatu itu sering berenang, tapi itu tidak apa-apa, tidak rusak. Tapi belakangan saya lihat itu sudah diproduksi di Cina, itu sepatu Kickers itu tidak bagus lagi, kena air langsung terbuka. Kadang juga tidak kena air tapi dia terkelupas sendiri. Itu belakangan ya. Tapi dulu waktu baru munculnya itu yang masih diproduksi di negara lain, itu masih bagus, tapi belakangan diproduksi di Cina itu tidak bagus lagi. Sama juga yang misalnya pakaian dalam ya, pakaian dalam wanita. Kalau yang merek-merek terkenal seperti Sorella, Wakol, itu dulu diproduksi di luar negeri, tapi sekarang saya lihat itu sudah diproduksi di Indonesia. Jadi saya lihat itu kualitasnya tidak terlalu bagus lagi. Ya biasalah produk Indonesia. Itulah. Nah, bagaimana menyambungkan antara brand dengan keputusan pembelian? Itu cari jurnalnya dulu. Misalnya, penelitiannya siapa, menemukan bahwa brand itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Karena kebanyakan memang orang lebih tertarik keputusan pembelian itu lebih tinggi jika dengan brand terkenal bagi kalangan menengah ke atas. Gitu.
Tetapi bagi kalangan menengah ke bawah juga tidak seperti itu. Mungkin ada juga tanpa merek terkenal juga dia bisa membeli atau dia suka membeli. Nah, jadi untuk membuat rumusan masalah itu agak lebih susah daripada membuat bab 2. Karena rumusan masalah karena bab 1 itu mencerminkan semua isi dari proposal kita. Nah, sehingga saya mengatakan itu agak susah karena di situ juga harus ada masuk teori, harus ada masuk jurnal. Nah, untuk menyambungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Kemudian harus ada fenomena. Harus ada fenomenanya. Selain itu ada alasan penelitian dilakukan. Apa alasannya penelitian dilakukan? Ya, berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik, atau bisa juga alasannya masuk di teori. Misalnya, katakanlah kalau judulnya ini pengaruh komunikasi pemasaran terhadap brand dan keputusan pembelian. Kalau teorinya mengatakan bahwa komunikasi pemasaran itu dapat meningkatkan keputusan pembelian, maka itu juga itu bisa menyambungkan antara komunikasi pemasaran dengan keputusan pembelian. Jadi memang untuk membuat bab 1 itu gampang-gampang susah. Gampangnya kalau kita mengerti, susahnya kalau kita tidak mengerti. Kira begitu ya. Jadi untuk membuat bab 1 itu lebih sulit dibanding membuat bab 2. Dan bab 1 juga harus berangkat dari fenomena, kemudian harus ada alasan penelitian dilakukan, dan kemudian berangkat dari fenomena, dan fenomena itu biasanya diminta datanya. Ya, misalnya begini, komunikasi pemasaran fenomenanya adalah menurunnya menurunnya penelitian, menurunnya keputusan pembelian dari konsumen. Ya, fenomenanya katakanlah penjualannya di tahun 2020 itu bagus, penjualan itu tinggi. Tapi di tahun 2021 penjualan menurun atau rendah. Itulah namanya fenomena. Sehingga kita tertarik untuk meneliti kenapa sampai penjualan itu menurun. Jadi itu ada pada rumusan pada pendahuluan. Nah, sedangkan pada bab 2 itu hanya kajian teoritis dan kajian empiris. Nah, kemudian andaikan ini disertasi, maka ada namanya hubungan antara variabel. Tetapi ini tesis, dan saya melihat di buku panduan itu tidak ada seperti itu. Tapi saya juga tidak ada, karena saya tidak pernah temukan ada tesis mahasiswa yang membicarakan tentang hubungan antara variabel. Padahal sebenarnya kalau yang namanya karya ilmiah itu harus ada supaya orang lebih mengerti. Nah, jadi pada kajian teoritis itu semua variabel ditulis. Misalnya, ini judulnya pengaruh komunikasi pemasaran. Semua teori komunikasi pemasaran harus ditulis pada bab 2. Dari misalnya kita menemukan ada 5 atau 6 teori dari komunikasi pemasaran, maka itu ditulis semua. Tapi di akhirnya ada statement peneliti mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan variabel komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa namanya, tahun berapa, ya, dan menemukan apa, dan indikatornya apa. Jadi jelas teorinya. Jadi kalau ditanya sama penguji apa grand teorinya, itulah grand teori. Dan itu grand teori juga yang digunakan untuk membangun kerangka konseptual. Jadi itu ya harus ditulis semua teori dari variabel kita teliti, tapi harus ada pernyataan terakhir bahwa penelitian ini menggunakan teorinya siapa, variabel komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa, namanya, tahun berapa, dengan indikatornya apa. Kemudian untuk berbicara tentang ini brand, ini semua teori dari brand ini ditulis. Teori dari siapa,
atau dari siapa, sama juga. Sehingga di akhirnya itu ada statement peneliti bahwa penelitian ini menggunakan variabel brand yang diserap dari siapa, tahun berapa, dengan indikatornya apa. Nah, tetapi sebelumnya masuk itu, sebelum ditulis maka harus ada terkait, misalnya di akhir pembahasan tentang komunikasi pemasaran, bahwa komunikasi pemasaran berkaitan dengan brand. Nah, baru kita berbicara brand, sama juga di bab 1. Nah, setelah kita selesai menulis semua teori dari brand, maka ada statement peneliti mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan variabel brand dari serap dari siapa, tahun berapa, dengan indikatornya apa. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa brand itu berkaitan dengan keputusan pembelian. Nah, barulah kita berbicara keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah apa? Bla bla bla, ya. Keputusan pembelian adalah niat konsumen untuk membeli, niat konsumen untuk memutuskan membeli satu produk. Nah, barulah kita berbicara tentang keputusan pembelian. Nah, setelah selesai kita berbicara dari 3 variabel ini, maka di akhir pembahasan yang mengenai tentang keputusan pembelian, ada statement peneliti mengatakan bahwa keputusan pembelian ini penelitian ini menggunakan teori menggunakan variabel keputusan pembelian yang diserap dari siapa namanya, tahun berapa, dengan indikatornya apa. Jadi jelas, karena harus jelas indikatornya, kan indikator itu yang masuk di kuesioner. Demikian juga pada variabel independen, yaitu komunikasi pemasaran, harus jelas bahwa penelitian ini menggunakan variabel komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa, tahun berapa, indikatornya apa. Jadi indikatornya itu yang masuk di kuesioner. Jadi bukan peneliti membuat indikator, tapi memang indikator itu dari teori jadi ambil. Kemudian kita masuk pada kajian empiris. Kajian empiris itu semua jurnal yang kita ambil sebagai pendukung, jurnal itu ditulis semua. Kajian empiris itu, misalnya ada 5 jurnal, ditulis misalnya jurnal siapa, nomor 1 siapa, namanya, apa judul penelitiannya, kemudian hasil instrumen analisisnya, misalnya dia menggunakan SEM, berapa sampelnya, apa hasil penelitiannya, apa keterbatasannya. Begitu. Nah, jadi semua jurnal yang kita ambil itu yang sebanyak misalnya 5 itu semua ditulis secara singkat seperti itu, lalu dibuatkan tabel, ya, ada tabelnya. Tabelnya itu kolom pertama itu nomor, ya. Dan kalau ada 5 atau lebih dari 5, maka nomor ditulis dari ke bawah, kalau 5 maka sampai 5 ke bawah. Kolom kedua itu nama dan tahun, artinya ditulis di situ nama peneliti, tahun berapa, jurnalnya. Nah, kemudian judul penelitiannya apa, judul penelitiannya. Jadi dari judulnya itu sudah ketahuan, oh ini ada persamaan dari penelitian kita dan ada perbedaan dari penelitian kita. Setelah menulis judul, ditulis lagi pada kolom selanjutnya itu hasil penelitian. Apa hasil penelitiannya? Nah, kemudian di kolom selanjutnya lagi ada persamaan. Artinya persamaan ini saya sudah ungkapkan di video yang lalu bahwa harus ditulis persamaan penelitiannya, persamaan variabelnya. Nah, kenapa harus ditulis persamaan persamaannya? Karena kalau misalnya hasil penelitiannya itu sama dengan hasil penelitian peneliti, maka di pembahasan itu peneliti menulis bahwa penelitian ini mendukung penelitiannya siapa, tahun berapa, menemukan apa. Jadi memang harus ditulis persamaannya, persamaan variabelnya. Kemudian perbedaannya, harus ada perbedaan dari variabelnya. Karena kalau tidak ada perbedaan dari variabelnya, maka itu bisa seperti tidak nampak kalau penelitian itu tidak ada novelty, tidak ada yang baru dari situ.
Jadi harus ada persamaan dan perbedaannya. Jadi jelas di sini bahwa kita tidak mengambil penelitiannya orang, karena ada perbedaan dari penelitian kita, terutama perbedaan dari variabelnya. Kalau hanya perbedaan lokasi itu kayaknya masih minim, tetapi yang sebaiknya harus ada perbedaan variabelnya dengan jurnal itu, sehingga lebih jelas kalau penelitian itu punya punya novelty, punya sesuatu yang baru dari penelitiannya orang. Karena kalau semua sama, variabelnya semua sama, berarti orang sudah teliti. Ada juga yang variabelnya semua sama, lokasinya berbeda, itu tidak terlalu bagus. Nanti kalau hasilnya lagi sama, hasil penelitiannya sama, bagaimana? Itu bisa saja orang bilang, oh ini plagiarisme. Jadi untuk menghindari plagiarisme itu, maka harus ada perbedaan dari variabelnya. Jangan hanya lokasi yang berbeda. Jangan. Kalau lokasinya berbeda, terus semua variabelnya sama, hasilnya juga sama, apaan itu? Itu bisa jadi diklaim bahwa ini plagiarisme, ya. Dan hanya lokasi yang berbeda. Itulah pada penelitian, pada kajian empiris. Sebenarnya setelah adanya kajian empiris itu sebaiknya ada hubungan antara variabel. Tetapi saya tidak pernah melihat ada itu di disertasi mahasiswa S2, tidak pernah ada itu. Jadi tapi kalau mau berkualitas itu seperti itu. Tapi maksudnya hubungan antara variabel di sini hubungan antara komunikasi pemasaran dengan brand. Nah, itu teorinya siapa yang menghubungkan, kemudian jurnalnya siapa, itu. Tapi saya tidak pernah melihat itu. Jadi saya tidak menyinggung terlalu jauh tentang itu. Nah. Kemudian ini teori masuk pada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Nah, teori itu masuk pada bab 1. Itu gunanya menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, dan itu dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi misalnya teori komunikasi pemasaran yang dikaitkan dengan brand, itu masuk pada bab 1. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk berbicara tentang brand harus ada jurnal dulu atau teori yang menjembatani antara komunikasi pemasaran dengan brand. Misalnya teorinya mengatakan bahwa komunikasi pemasaran itu berkaitan dengan brand yang ada. Nah, maka barulah kita bisa berbicara brand. Jadi memang teori dan jurnal itu masuk pada bab 1, bab 2, bab 3 dan hasil. Nah, kemudian teori masuk pada bab 2. Itu kan bab 2 itu kan membicarakan semua teori seperti yang saya jelaskan tadi. Semua teori yang digunakan pada variabel yang kita teliti. Ditulis semua teorinya. Kalau 3 variabel berarti 3 jenis teori. Tetapi dalam satu variabel itu ada beberapa teori dari para ahli, sehingga peneliti menulis kalau teorinya 5 maka tulis 5 teorinya, kalau teorinya lebih dari 5 tulis saja semua lebih dari 5. Tetapi di akhirnya itu kan saya sudah bilang ada statement peneliti mengatakan bahwa penelitian ini menggunakan variabel komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa dan indikatornya apa. Teori masuk pada bab 3. Tapi saya melihat bahwa di tesis S2 di MIKOM itu masuk bab gambar kerangka konseptual itu ada pada bab 2 akhir. Tapi sebenarnya masuk di bab kerangka konseptual itu masuk bab 3. Nah, tapi itu mungkin itu masih model lama dan belum direvisi. Nah, tetapi kalau pemahaman saya itu seperti yang ada di perguruan tinggi negeri yang terkenal seperti di Brawijaya, di UI apa di mana, itu gambar kerangka konseptual itu ada pada bab 3.
Tapi di Unifa masih bab 2 dan itu masih model lama. Nah, makanya saya bilang teori masuk pada bab 3. Kan teori itu digunakan digunakan untuk membangun atau menyusun gambar kerangka konseptual penelitian. Nah, jadi saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya bahwa gambar kerangka konseptual penelitian itu tidak muncul tiba-tiba, tapi digambarkan disusun berdasarkan teori. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan, teori masuk pada bab 1, bab 2 dan bab 3 serta bab 4. Nah, teori masuk pada bab 3 itu digunakan untuk membangun gambar kerangka konseptual penelitian. Jadi gambar kerangka konseptual penelitian itu tidak muncul tiba-tiba, tapi diantar atau dibangun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Nah, jadi itulah gunanya masuk di. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ingin membuat gambar sudah membuat proposal, sudah selesai bab 1 dan sudah selesai bab 2, maka kita akan membuat kerangka konseptual. Nah, saya melihat di Unifa itu gambar kerangka konseptual itu ada di akhir bab 2. Tapi sebenarnya itu sudah masuk bab 3. Kalau seperti di perguruan tinggi negeri itu masuk bab 3. Tapi di Unifa kulihat itu mungkin masih model lama, model skripsi dulu. Itu gambar kerangka konseptual itu masuk pada bab 2 akhir. Jadi seperti yang telah saya katakan bahwa untuk membangun atau merumuskan kerangka konseptual itu dibangun berdasarkan teori, ya, dan penelitian terdahulu. Nah, misalnya gambar kerangka konseptual ini dibangun atau disusun berdasarkan teori komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa, dengan indikatornya apa. Jadi jelas teorinya. Kalau ditanya apa grand teorinya, itulah grand teorinya. Kemudian selain itu penelitian terdahulu, penelitiannya siapa yang menemukan bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen. Penelitiannya siapa, tahun berapa menemukan bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen. Nah, jadi itu gambar kerangka teori dan penelitian terdahulu masuk pada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Seperti ini, teori masuk pada bab 3 digunakan untuk membangun gambar kerangka konseptual penelitian. Contoh, kerangka konseptual penelitian dibangun berdasarkan teori komunikasi pemasaran yang diserap dari siapa namanya, tahun berapa dengan indikatornya apa, dan penelitian terdahulu. Contoh pada slide berikut. Contohnya, penelitian siapa namanya, tahun berapa menemukan komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi gambar kerangka konseptual penelitian tidak muncul tiba-tiba, tapi dibangun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Jadi begitu caranya membuat kerangka konseptual. Kemudian teori masuk pada hasil penelitian. Jika hasil penelitiannya sama dengan teori, maka di pembahasan dikatakan bahwa penelitian ini mendukung teori. Teorinya siapa, tahun berapa, yang menjelaskan apa. Jadi kalau penelitian kita pengaruhnya signifikan, maka itu bisa mendukung teori. Selain itu juga dia mendukung penelitian terdahulu kalau memang hasil penelitian kita sama. Demikian juga jika hasil penelitian sama dengan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, maka jurnal maka dikatakan penelitian ini mendukung penelitiannya siapa, tahun berapa, menemukan apa. Kalau hasil penelitian kita sama. Misalnya hasil penelitian kita komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, kalau ada jurnalnya juga menemukan seperti itu, bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka dikatakan bahwa penelitian ini mendukung penelitiannya siapa, tahun berapa, yang menemukan apa. Jadi itulah jurnal masuk pada hasil penelitian. Nah, jika gambarnya seperti di bawah ini, maka judulnya pengaruh komunikasi pemasaran dan influencer.
terhadap brand dan keputusan pembelian. Jadi ini gambarnya ini X ini X1 ini X1 ini variabel independen, X2 variabel independen juga, dan brand ini variabel intervening, dan keputusan pembelian adalah variabel dependen. Jadi atau bisa juga variabel menjadi variabel mediasi. Jadi ini hipotesis 1, komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap brand. Nah, jadi kalau misalnya hasil penelitiannya ini benar pengaruhnya signifikan sesuai dengan hasil analisis, maka artinya hipotesis diterima. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap brand. Tetapi kalau pengaruhnya tidak signifikan, maka dikatakan juga bahwa komunikasi pemasaran pengaruhnya tidak signifikan terhadap brand dengan nilai koefisien, misalnya nilainya berapa, nilai estimate-nya berapa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak kalau misalnya dia tidak pengaruhnya tidak signifikan, dan harus dicarikan alasannya. Kemudian ini influencer ini berpengaruh terhadap brand. Mungkin karena brandnya bagus, brandnya terkenal, sehingga influencer ini lebih gencar mempromosikan. Ataukah mungkin brandnya brand terbaru, sehingga influencer berperan penting untuk mempromosikan daripada brand tersebut. Nah, jika pengaruhnya signifikan, ini influencer berpengaruh signifikan terhadap brand, dan ada teorinya mengatakan seperti itu, maka dikatakan juga bahwa bahwa influencer berpengaruh signifikan terhadap brand. Nah, kemudian ini hipotesis 3, komunikasi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi ini hipotesisnya. Jadi saya sudah katakan dari slide sebelumnya bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Jika untuk membuktikan apakah benar pengaruhnya signifikan atau tidak, itu harus diuji melalui statistik. Dan jika dia pengaruhnya signifikan, maka bisa mendukung teori atau mendukung penelitian terdahulu. Tapi jika pengaruhnya tidak signifikan, maka harus dicarikan alasannya. Gitu. Kemudian hipotesis keempat ini, influencer berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, karena influencer ini gencar mempromosikan satu brand, sehingga pengaruhnya signifikan. Jadi mungkin begini, biasanya kalau katakanlah ini ada yang tidak signifikan, katakanlah ini influencer dia tidak signifikan terhadap brand, tapi hubungan ini directnya, hubungan langsungnya ini berpengaruh signifikan. Ataukah ini directnya ini tidak signifikan, tetapi indirectnya ini bisa signifikan, melalui brand dia akan signifikan terhadap keputusan pembelian. Itu seperti itu. Jadi terkadang directnya itu tidak signifikan, tetapi indirectnya itu signifikan, berpengaruh signifikan. Nah, ada juga yang dari directnya signifikan, indirectnya juga signifikan. Tetapi dari kelima hipotesis ini biasanya ada yang tidak signifikan, ada salah satu yang tidak signifikan. Kenapa begitu? Karena jawaban dari responden itu tidak semuanya menjawab sangat setuju atau setuju. Pasti ada yang menjawab netral atau ragu-ragu. Ataukah tidak setuju atau sangat tidak setuju. Karena sangat tidak setuju itu nilainya 1, sangat rendah. Setuju nilainya 2, netral nilainya 3. Sehingga yang banyak itu, yang kalau banyak responden yang menceklik itu mencentang angka 1 atau sangat tidak setuju, atau angka 2 tidak setuju, maka itu biasanya hasilnya tidak signifikan. Jadi memang untuk satu analisis dari penelitian kuantitatif itu harus ada yang tidak signifikan.
karena yang tidak signifikan itu adalah temuan. Kalau di Brawijaya, di Universitas Brawijaya itu kalau hasil analisisnya itu signifikan semua, maka disuruh analisis ulang karena itu tidak rasional, seperti diatur-atur saja signifikan semua. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak mungkin semua responden itu menjawab setuju dan sangat setuju. Pasti ada yang menjawab tidak setuju. Yang menjawab tidak setuju itu yang banyak itu, sehingga ada yang tidak signifikan. Jadi itulah. Jadi kalau ada yang signifikan semua itu seperti dibuat-buat. Jadi harus ada yang tidak signifikan. Karena yang tidak signifikan itu adalah temuan. Ya. Jadi kalau signifikan semua, maka tidak ada dong temuannya. Nah, kemudian saya pernah dapat di S1 tapi ini skripsi ya, S1. Dia cuma meneliti dua variabel ya, jadi berarti rumusan masalahnya hanya satu. Kebetulan saya pengujinya, jadi saya mengatakan begini, saya ini sudah keliling mengajar. Dulu saya mengajar di UFRI, Universitas Veteran, yang sekarang dia berganti namanya Universitas Pejuang. Dari situ waktu saya mau ikut kuliah S3, karena terjadi konflik internal di UFRI itu, di yayasannya UFRI, sehingga koordinator menyarankan saya untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Maka pindahlah saya ke Sawer Gading. Waktu itu sekretaris Kopertis mengatakan mau pindah kemana Bu, tapi yang ada di pikiran saya itu Universitas Sawer Gading, yang lain tidak kuingat, karena dengan spontan kita ditanya, jadi itu saja di pikiran saya, sehingga saya dipindahkan ke Universitas Sawer Gading. Barulah saya pergi kuliah di Universitas Brawijaya. Nah, setelah saya ujian proposal, saya kembali ke Makassar, ada pengumuman sertifikasi. Saya tidak ada namaku. Ternyata memang saya tidak diusulkan untuk sertifikasi. Jadi saya kecewa. Saya tanya rektornya, kenapa saya tidak diusulkan sertifikasi Pak? Alasannya saya ikut kuliah. Saya bilang kan bisa saja. Kalau misalnya saya lulus, kan saya bisa memilih apakah saya memilih beasiswa atau sertifikasi, kan begitu. Tapi itulah, karena saya kecewa, saya pindah. Saya bertemu dengan teman saya yang sekarang sudah pindah juga ke UMI, itu Prof Mulyati Pawenei. Dia telepon saya waktu itu kan orang mau lebaran, sudah lebaran, dia telepon saya, panggil ke rumahnya. Jadi saya ke rumahnya, dia tanya bagaimana kuliahnya. Saya bilang saya sudah ujian proposal. Terus saya bilang pindah ke UIT. Di sana bapak rektor, ternyata suaminya jadi rektor di Universitas Indonesia Timur. Jadi saya mengurus, karena saya kecewa di Universitas Sawer Gading, saya kecewa. Akhirnya saya betul-betul saya mengurus perpindahan saya ke Universitas Indonesia Timur. Maka pindahlah saya ke sana. Nah, di sana saya sudah berkumpul dengan teman saya. Kebetulan rektornya itu teman juga, suami istri, saya berteman baik. Jadi waktu itu saya dikasih jabatan sebagai ketua LPPN. Nah, tapi tidak lama begitu terjadi kayaknya ketua yayasannya membeli dari uang itu, membeli hotel, ada 2 hotel dibeli, sehingga gaji dosennya tidak dibayar. Kemudian yang jadi pejabat juga itu gajinya 50% uang muka, 50% voucher belanja, karena yang punya yayasan itu ada swalayannya. Jadi voucher belanja itu ditukar di swalayannya dan tidak bisa ditukar di swalayan lain. Nah, sehingga saya dapat tunjangan jabatan sebagai ketua LPPM itu juga saya dibayar 50% uang cash, 50% voucher belanja. Demikian juga dosen yayasannya juga pembayaran gaji seperti itu, 50% uang cash dan 50% voucher belanja. Dan yang saya dengar itu banyak keluhan dari dosen-dosen. Karena gajinya sudah minim, dibayar voucher lagi, jadi mereka kecewa. Sehingga saya berpikir, ini fenomena. Maka saya mengadakan penelitian. Nah, penelitian saya itu judulnya pengaruh servant leadership terhadap
ya, pengaruh survivorship terhadap reward ya, kemudian dan apa ya, saya lupa juga, terhadap reward dan komitmen organisasi dan kinerja. Nah, ternyata hasil penelitian saya itu reward tidak berpengaruh terhadap kinerja. Pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja. Jadi saya harus memberikan alasan saya karena reward yang diterima dosen itu sangat minim. Rewardnya itu dari hasil konsultasi dengan beberapa dosen, reward itu kasihan, tidak berdasarkan upah minimum provinsi, sudah minim, dibayar voucher lagi, jadi mereka banyak keluhan. Nah, belakangan itu kita dosen Kopertis disuruh pindah, maka pindahlah saya ke Universitas Unifah. Saya ke Universitas Unifah. Karena saya juga di sana di Indonesia Timur itu saya mengajar S2, 5 semester saya mengajar, saya tidak dibayar. Padahal sebenarnya mengajar S2 itu kan tugas tambahan, jadi saya harus dibayar. UIT harus membayar saya. Saya di sana mengajar S2 dua prodi Magister Manajemen dengan prodi Administrasi Pembangunan Daerah. Tapi dia tidak membayar saya. Saya pikir, sudah deh, dia mengeksploitasi kita, jadi saya pindah. Belakangan semua dosen Kopertis disuruh pindah dari UIT. Tapi sekarang dia masih ada juga yang betah di sana, masih ada, karena kalau dosen hukum itu kan tidak ada fakultas hukum kecuali UMI, tapi UMI mungkin tidak mau terima kalau bukan alumninya atau bukan doktor, dia tidak mau terima, sehingga teman yang tidak doktor itu kurang bisa pindah, gitulah. Kayak gitu ya. Jadi ini komunikasi pemasaran ini adalah variabel independen satu, dan influencer ini variabel independen kedua. Sedangkan brand ini variabel intervening atau variabel antara, bisa juga variabel mediasi. Kemudian keputusan pembelian ini adalah variabel dependen. Jadi, tapi kalau ini misalnya hasil penelitiannya ini, brand ini memperkuat atau memperlemah pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian, maka ini jadi variabel moderator, ya, bukan lagi variabel intervening. Nah, sama juga kalau brand ini memperkuat atau memperlemah, memperkuat pengaruh influencer terhadap keputusan pembelian, maka ini jadi variabel moderator. Nah, jadi saya kira itu untuk gambar kerangka konseptual dari penelitian penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu lebih dari dua variabel, karena kalau hanya 2 variabel maka rumusan masalahnya hanya satu. Katakanlah seperti ini, judulnya mengatakan hanya pengaruh komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian, berarti hanya satu rumusan masalahnya. Rumusan masalah, apakah komunikasi pemasaran ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian, itu saja, ya. Dan itu saya pernah dapati di Unifah di S1, sehingga saya mengatakan bahwa saya ini sudah keliling mengajar. Dulu saya mengajar di UPRI. Nah, dari UPRI saya pindah ke Sawyeri Gading saya pindah ke UIT saya pindah ke Unifah. Tapi saya nanti di Unifah baru saya dapat proposal yang satu rumusan masalahnya. Akhirnya saya menyarankan untuk ditambah, dan pembimbingnya juga menyarankan untuk menambah. Nah, itu juga kan tergantung dari pembimbing juga, karena ada juga pembimbing yang tidak mau pusing, ya, mungkin karena berbagai kesibukannya sehingga tidak kurang waktunya untuk memberikan arahan kepada bimbingannya. Tapi kalau saya kan hanya mengajar saja, jadi kalau ada mahasiswa mau konsultasi, saya bisa, kalau yang di Makassar itu saya suruh ke rumah supaya kita lebih bebas bicara. Jadi dia ke rumah, terkadang dia gabung dengan mahasiswa S1. Nah, untuk saya bilang bawa laptopnya. Pernah ada dulu itu dari mahasiswa S2 dalam bimbingan saya, dia datang ke rumah bergabung dengan mahasiswa S1. Namanya Vika itu dari Sulawesi Tengah. Nah, tapi sekarang sudah selesai, sudah kembali ke kampungnya.
itu datang di rumah, kalau ada kalimat yang tidak nyambung, ini tidak boleh begini, harus pakai kalimat ini, sehingga proposalnya itu tesisnya itu lumayan bagus, agak bagus lah. Mungkin saja ada kekurangannya, tapi kekurangannya itu minim ya, karena saya benar-benar membimbing dia. Inilah contoh dari gambar kerangka konseptual penelitian pada penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif? Nah, ini penelitian kualitatif ini. Jadi dari gambarnya saja antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu sudah berbeda variabelnya. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu dia pakai variabel elips. Ini variabel elips elips variabelnya. Kemudian kalau ini dia segi 4, ini indikator. Variabel ini variabel laten namanya, variabel laten. Memang yang begini biasa digunakan pada penelitian kuantitatif. Variabel laten inilah yang nanti di hasil penelitian ini yang bercabang keluar. Seperti yang bercabang keluar yang menjelaskan indikatornya. Misalnya komunikasi pemasaran itu melalui online, melalui radio, melalui TV, dan melalui brosur gitu ya. Jadi ini bercabang keluar ini begini. Nah, jadi kalau pada gambar kerangka konseptual ini belum ditampilkan indikatornya, tetap yang ditampilkan di kuesioner. Jadi kuesionernya itu ada indikatornya di situ. Itulah yang menjelaskan variabelnya. Karena ini kalau masih begini belum bisa ditahu apa itu komunikasi pemasaran, apa indikator yang bisa diukur. Nah, tetapi jelas indikatornya di kuesioner, dan nanti di hasil analisis datanya menggambarkan itu indikatornya. Misalnya kalau ini ada berapa indikator, misalnya ada 4 indikator, ini semua tergambar keluar ada 4, segi 4 ya. Demikian juga influencer. Nah, ya, sama juga brand, sama juga dengan keputusan keputusan pembelian. Jadi ini namanya variabel laten ya. Nah, sedangkan pada variabel pada penelitian kualitatif, katakanlah judulnya strategi pemasaran studi kasus Carrefour di Kota Makassar. Nah, itu gambarnya seperti ini. Carrefour Kota Makassar, kemudian strategi pemasarannya. Ini pemasaran menyebarkan brosur online dan lain-lain, kemudian melalui TV. Jadi judul semua indikator ini tidak tertulis di judul. Nanti pada pembahasan baru dijelaskan ini dari hasil penelitian, dari hasil wawancara dengan informan baru ditulis. Ini hanya contoh ya, hanya contoh saja. Jadi strategi pemasaran ini bisa melalui brosur yang dibagi, ditempel di jalanan, di manakah di tiang-tiang listrik, ada juga melalui TV, ada melalui radio dan lain-lain. Nantilah hasil wawancara yang membuktikan ini apakah benar ini strategi pemasarannya ini melalui online atau tidak online. Nah, dari hasil penelitian itu, dari hasil wawancara dengan informan itu menjelaskan bagaimana strategi pemasaran. Makanya di rumusan masalah pada penelitian kualitatif itu mengatakan bagaimana. Seperti ini kalau misalnya judulnya strategi pemasaran studi kasus Carrefour Kota Makassar. Berarti rumusan masalah mengatakan bagaimana strategi pemasaran swalayan Carrefour di Kota Makassar. Nah, kemudian tujuan penelitiannya mengatakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Nah, kenapa tadi rumusan masalahnya mengatakan bagaimana? Karena penelitian kualitatif itu berangkat dari masalah yang belum jelas. Ini berulang kali saya katakan bahwa penelitian kualitatif itu berangkat dari masalah yang belum jelas atau masih remang-remang, bahkan masih gelap, sehingga rumusan masalahnya mengatakan bagaimana. Kemudian tujuan penelitiannya mengatakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Nah,
Kalau di penelitian kuantitatif, tujuan penelitiannya mengatakan untuk menganalisis dan menjelaskan. Kenapa menggunakan kata menganalisis? Karena penelitian kuantitatif itu datanya dianalisis dengan statistik, karena statistik untuk angka-angka baru dijelaskan, makanya dikatakan untuk menganalisis dan menjelaskan. Tetapi pada penelitian kualitatif ini bukan dikatakan untuk menganalisis, tapi untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Itu bedanya. Jadi untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif itu memang jauh berbeda. Tetapi ini tidak usah dipertentangkan, tidak usah dipersoalkan, karena ini antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dia saling melengkapi, ya. Karena penelitian kualitatif itu seperti yang lalu saya jelaskan, bahwa penelitian kualitatif itu dia menemukan teori dan menemukan hipotesis, sedangkan penelitian kuantitatif itu menguji teori dan menguji hipotesis. Itulah. Jadi yang terpenting adalah mahasiswa harus memahami perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, sehingga mahasiswa bisa mengetahui berangkat dari mana. Jika masalahnya belum jelas atau masih remang-remang, maka bisa berangkat dari penelitian kualitatif. Tetapi jika masalahnya sudah jelas, maka berangkat dari penelitian kuantitatif. Dan bagusnya kalau penelitian kuantitatif itu karena dari awal itu jika peneliti sudah menemukan fenomena, maka dicari variabel yang berkaitan dengan fenomena tersebut, lalu mencari teorinya, kemudian menetapkan judulnya. Setelah menetapkan judulnya, maka carilah jurnalnya, cari teorinya dari para ahli. Karena sudah ada fenomenanya. Kemudian ada alasan penelitian dilakukan. Jadi itulah selesai bab 1 kan, kalau begitu. Tetapi pada penelitian kualitatif, pada bab 1 itu ada rasa keinginan yang besar, ada rasa keingintahuan yang besar. Jadi pada pendahuluan itu ada fokus penelitian. Sebelum rumusan masalah ada fokus penelitian. Karena penelitian kualitatif itu diibaratkan orang asing yang masuk Indonesia yang ingin menonton pertunjukan wayang, ataukah seseorang yang mau pergi piknik, tetapi orang tersebut itu belum pernah pergi ke tempat piknik itu, sehingga dia belum tahu apa sebenarnya yang ada di sana, bagaimana lokasinya, bagaimana sarana dan prasarananya. Nantilah peneliti sampai di tempat piknik itu, baru dia mengetahui, oh ternyata di tempat piknik itu sarana dan prasarananya lengkap. Kemudian banyak pengunjungnya, ada kolam renangnya, ada permandian lautnya. Nah, dari situlah, dari beberapa variabel ini itu peneliti fokus meneliti yang mana. Apakah peneliti mau meneliti tempat pikniknya, ataukah peneliti mau meneliti pengunjungnya dan lain sebagainya. Jadi pada penelitian kualitatif ada namanya fokus penelitian pada rumusan masalah, dan ada statement peneliti yang mengatakan ada rasa keingintahuan yang besar dari judul ini sehingga Anda tertarik untuk meneliti. Jadi itu ya, itulah perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, untuk slide untuk video untuk kali ini ya cukup sekian dulu. Kita akan ketemu pada video-video selanjutnya, dan saya harapkan mahasiswa bisa menonton video ini dan bisa memahami apa yang saya jelaskan terkait dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sekira cukup sekian. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.